itu abahnya, beliau kalau di sampingnya jelas paling berhak. Tapi Sayyidina Umar, beliau berkata, berwasiat kepada teman-temannya, nanti kalau aku meninggal, sampaikan kepada keluarga Rasulullah, jika aku diizinkan, aku sangat bahagia kalau aku bisa dimakamkan di sampingnya baginda Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar. Jika tidak boleh, maka Sayyidah Aisyah lebih utama dan lebih afdol dan lebih berhak. Maka hal itu disampaikan tatkala beliau masih hidup. Tatkala beliau sudah meninggal, hal itu disampaikan kepada Sayyidah Aisyah, dan Sayyidah Aisyah berkata, kalau Sayyidina Umar menghendaki, silahkan, aku rela untuk tinggal di luar. Tapi apa yang terjadi? Tatkala Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar meninggal, Nabi Muhammad meninggal di situ, apa yang terjadi? Sayyidah Aisyah tidak pakai niqab, sebab niqab itu wajib bagi dzurriyyah Rasulullah. Beliau nggak pakai niqab, tapi tatkala Sayyidah Umar dimakamkan di situ, beliau pakai niqab. Apa maknanya? Kalau Nabi Muhammad suaminya, Sayyidina Abu Bakar abahnya, Sayyidina Umar bukan siapa-siapanya, hanya teman bapaknya, teman suaminya, maka beliau pakai niqab. Loh, halo, dia kan sudah meninggal. Itulah beliau itu sesungguhnya hidup, tapi kita tidak merasa. Sekarang saya tanya, kalau kita bersalawat di sini, Rasulullah hidup, Rasulullah itu mampu melihat belakang, tahu nggak Rasulullah? Tahu, Pak. Sehingga pada saat itu beliau itu mengatakan, tatkala itu ya Syekh, saya itu bersolawat, tatkala bersolawat saya itu waktu nisrokolan, tidak mau berdiri saya. Saya ikut madhabnya teman saya itu. Kalau ada yang sholat gitu-gitu saya bid'ahkan dulu itu, saya nggak mau. Tatkala itu ini boleh dipercaya boleh enggak. Beliau kalau saya sih percaya, yang bercerita adalah muridnya Abuya Said Maliki, dan beliau diceritakan oleh Abuya Said Maliki. Apa? Tatkala sorokolan Rasulullah datang, semua orang di gambaran saya itu semua itu disalami oleh Rasulullah kecuali saya, dan saya mengatakan ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tapi Rasulullah meninggalkan saya, nyuekin saya. Pada saat itu saya nangis sejadi-jadinya. Apa yang terjadi? Setelah saya bersolawat itu selesai, saya ditakdirkan oleh Allah, saya tidak bisa bangun, lumpuh total. Saya sudah berusaha ke dokter yang paling mahal, dokter dimanapun saya datengin, tapi saya tidak sembuh. Setelah 2 tahun berikutnya, 2 tahun lebih, saya bermunajat kepada Allah. Dan saya berkata, ya Allah, saya tahu ini kebodohan saya, ini kesalahan saya. Karena saya tidak ta'zim dengan Rasulullah. Karena saya tidak memiliki akhlak terhadap Rasulullah. Maka Engkau hukum ini ya Allah. Ya Allah, aku ingin Engkau cabut hukumanku. Kembalikanlah kakiku ini agar supaya saya bisa berjalan. Dan saya berjanji kepada Engkau, aku akan tatkala majelis maulid, saya nggak akan duduk, tapi saya berdiri dari awal. Maka janji itu yang saya sampaikan kepada Allah, sehingga sampai sekarang saya sehat dan saya hadir majelis maulid dengan berdiri. Sholawat, Pak, keren, Pak, itu, Pak. Maka antum harus yang pertama tadi istiqomah hadir di majelis taklim. Yang kedua, antum istiqomah bermujahadah. Mujahadah itu banyak hal. Kalau antum diantaranya dzikir, barusan global, Pak, untuk manfaatnya antum semua. Tapi kalau antum dagang, mujahadahnya sendiri, Pak. Antum pengen bisnis antum lancar, mujahadahnya sendiri, Pak. Macam-macam. Sedikit kita kulas. Kira-kira dibutuhkan apa enggak ini? Kalau enggak ya kita tutup aja nih. Nanti cerita antum enggak butuh lah, percuma toh. Kita ngopi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya itu diijazai oleh para guru-guru saya. Yang pertama, antum ingat, kalau antum buka toko, ini khusus buka toko, saya diijazai oleh Habib Umar. Tapi muridnya yang bercerita kepada saya, Habib Umar Al-Hafidh, yang beliau sekarang dari Yaman. Banyak beliau yang mengatakan itu derajat kewalian beliau itu Al-Qutub. Nanti bab wali antum diskusinya nggak sekarang. Antum mendengarkan ini saja. Apa beliau itu? Iqra'u, yang pertama, Iqra'u suratul Fatihah. Yang kedua, Al-Ikhlas, 3 marrah, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian surat
ayatul kursi. Antum sebelum buka toko itu mang, sebelum dagang, mbok iku sebelum ngangkat rombong, sebelum apa, baca itu Fatihah. Sudah siap, bismillah mau jual, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin ila akhiratil ayat. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali. Kemudian ada Al-Falaq dengan An-Nas. Al-Falaq dengan An-Nas itu disebut oleh Rasulullah muawwidaten. Bahkan dulu Rasulullah itu sebelum turunnya 2 surat ini, Rasulullah mujahadahnya panjang. Setelah turun 2 surat ini, Rasulullah pendek. Yang bacanya muawwidaten itu. Muawwid itu apa? Muawwidataini. 2 perlindungan. Perlindungannya apa? Dari fisik dengan metafisik. Fisik nyata ada orang syirik dengan antum, mau dipreman, mau dicolong, mau dikudet. Nggak mempan, Pak, ada Al-Falaq dengan An-Nas. Metafisik ada orang di Indonesia ini kan ada ya mistis-mistis begitu ya. Ada orang jualan, Mas sama aku nandiai kok nggak pernah buka tokonya. Ya Allah, seminggu ini saya buka terus, tapi nggak laku-laku. Orang mau ke situ tutup terus. Iya nggak? Nah ini loh, antum baca muawwidaten. Yang kedua ayat kursi. Ayat kursi itu kata lainnya ayatul hifad. Bahkan Sayyidina Ibnu Abbas, tatkala beliau pulang malam, agar beliau itu senantiasa, ini tidak diajarkan Rasulullah, tapi Sayyidina Ibnu Abbas itu orang yang senantiasa didoakan Rasulullah. Satu-satunya sahabat yang didoakan spesial oleh Rasulullah, Ibnu Abbas. Beliau didoakan apa? Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Itu Sayyidina Ibnu Abbas. Maka pinternya tidak ketulungan. Beliau tatkala masuk rumah malam hari baca apa? Baca ayat kursi sebelah kanan, sebelah ini, pokok di sisi 4-nya itu satu-satu. Loh, luar biasa, Pak. Antum mau membid'ahkan Sayyidina Ibnu Abbas? Jangan ya. Jangan ya, Dek ya. Begitu ya. Mau membid'ahkan sahabat jangan ya, Dek ya. Bahaya itu. Lah, janganlah. Nah, itulah. Antum begitu. Jadi mujahadahnya itu. Kalau antum sudah mujahadah itu, fa insyaallah, kata Habib Umar, fa insyaallah laris manis. Amin. Tapi ada orang yang iseng. Nah itu antum, saya juga dijazai oleh guru saya itu begini. Kalau antum diisengin orang, itu baca begini. Antum ambil ember, kasih air. Airnya itu antum doakan begini. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Antum tiupkan. Baca apa lagi? Ini, kalau ini bukan guru saya dapat cerita, ada dukun tobat, Pak. Dukun tobat itu biasanya senengane suruh ngeser setan. Kamu tak tugaskan itu ya, antum tutup ya, begitulah. Orang yang lihat gitu kayak tutup, nah, itu jinnya. Tapi jinnya itu berkata begini, kalau sudah ada orang di tokonya bilang, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin, bubar, Pak. Jinnya lemes. Antum tiupkan. Maka antum siram-siramkan rata. Uis, jinnya nggak ada, Pak. Lah ini terakhir dijazakan yang buka toko Habib Novel Al-Idrus. Beliau berkata apa? Bacalah ini sering-sering. Antum ngambil apa ini? Ngambil dompet. Saat durungnya buka. Ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Rozak, ya Ghani, ya Mughni, dibuka. Lho cek ono isine terus rek. Lho Mas yo, lho masih 2000 ngene ya ono lho rek. Nah, itu pinggirnya, Pak. Lho lek sini oh 50.000, Pak. Wah. Sampingnya sini ada lagi, Pak. Lah $1. Nah, macam-macam, Pak. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Buka dompet, buka ATM. Ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Buka laci. Ya Hanan, ya Manan. Buka akun Shopee. Ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Razak, ya. Buka komputer, aplikasi buka. Ya Hanan, ya Man. Zikir itu antum. Loh, antum buka di online, enggak antum mujahadai. Ya lain cerita, Pak. Harus dimujahadai. Ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Razak, ya Ghani, buka akun. Tuh, kalau antum begini loh, itu tadi loh. Pencapaian antum itu sekuat apa? Antum pakai itu. Itu namanya mujahadah kalau ini. Kalau ingin ekonomi kita secara global, ada lain mujahadahnya. Saya ingin cerita sedikit. Pada saat Pak D saya mau mantu, ya pas mantu,
kita itu di situ ada putranya Yai Dasuki, ya Mbah Pak Lik lah kalau ke saya. Itu datang ke situ, yes ngobrol. Beliau itu emang Yai Fur namanya. Beliau itu guyon aja senengannya ke saya. Kemudian apa yang terjadi? Beliau itu pas krungu adzan zuhur. Ayo sholat sih, mantennya nggak datang, monggo Yai. Setelah pulang, saya lihat mantainya belum ada, karena di grup itu nggak ada mantainya sudah datang atau apa, enggak. Tak lewatkan belakang, kemudian tembus ke toko saya itu yang biasanya. Kemudian, Yai nggih niki tokone putune, saya bilang gitu. Beliau berkata, loh aku iki kok prank aku, jenengan kok semerap prank barang saya, ora ta aku iki sik enom. Padahal beliau itu hampir 80 itu, beliau gitu. Oh nggih, monggo Yai, mosok lek diundang Cina kok ndongakno tokone didongakno lek putune mboten ndongan. Oh, beliau cerita begini. Dulu itu kalau orang itu setiap ada masalah itu datang ke Buyut Dasuki. Ke Abah beliau bilang begitu. Karena di Al-Qur'an itu fas'au ila ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Ini loh, ada ayat yang menurut saya enggak match. Kalau antum memahami secara tekstual enggak match. Apa? Kalau kamu enggak tahu, datanglah ke ahladzikri. Ahladzikru ahli wong dzikir, wusul kepada Allah. Seharusnya kan fas'au ila ahlal ilmi. Kalau kamu enggak tahu, datangnya kepada pakarnya. Kan begitu seharusnya ya. Ini pakar digital marketing. Antum pengen digital, tanya dong ke Arifki. Seharusnya kan begitu. Ini pakar offline. Antum enggak paham, tanya dong. Ini pakar keuangan. Seharusnya tanya begitu enggak? Tapi enggak begitu itu. Fas'au ila ahladzikri. Loh, ini kenapa? Ini loh. Ternyata orang-orang ahli zikir itu yang senantiasa connect terhadap Allah, ternyata solusi itu dititipkan kepada beliau-beliau itu. Ahli zikri, Pak, yang utama daripada antum yang kafable spesialis itu, bukan, Pak, ahli zikri yang dibutuhkan. Maka antum harus menjadi fase menjadi ahli zikri itu tadi. Beliau itu bercerita, dulu itu kalau orang nanya itu begitu, ada orang dulu itu zaman biyen itu nggak tahu kok musim begitu ya, ada orang nanak nasi langsung basi, Pak. Ada, Pak. Bahkan nyampe di Pasuruan itu ada orang jual jipang laris, kemudian jual sate laris apa segala macam itu, nasinya itu, Pak, satenya itu, Pak, langsung keluar set. You know the meaning of set? Ya, sak inilah. Set itu. Ternyata apa? Beliau diginikan sama Buyut Dasuki, diginikan sama buyut saya itu, iku kudu set, iku ngono kembang suruh. Memang kelihatan kembang suruh. Oh, ini anak wong sing gak seneng, kamu mujahadah ini. Apa? Kira-kira antum pengen mujahadahnya apa enggak ini? Nah, kalau pengen saya teruskan ini. Nah, kalau nggak pengen saya cukupkan, kita lanjut ngopi bareng. Beliau itu berkata begini. Lah ini antum ingat-ingat, nggak perlu ditulis. Karena ijazah yang paling baik itu yang antum lakukan. Bukan yang ditulis. Oke, okay? Ijazah yang paling baik itu antum lakukan, antum baca, antum dawamkan, antum istiqomahkan. Itu ijazah yang paling jos. Bagaimana? Antum di setiap surup, bukan suruk. Suruk itu pagi hari. Surup itu ya 4:30 sampai jam 5 itulah. Membaca apa? Yang pertama, al-lail. Ayo, lek belum hafal dihafal nih, Pak. Karena nggak semua antum sore megang Quran, nyetir nabrak, baca al-lail. Dihafalkan. Yang kedua as-samas. Yang keempat adalah al-falak. Oh, ketiga ya, masih fokus antum ini. Al-falak, yang keempat adalah an-nas. Antum baca 4-4-nya itu. Antum baca itu paling 2 menit, 5 menit lah ya. Lah terakhir ditambah ya Wahab 400 kali. Saya tatkala diijazai ini iskal, Pak. Iskal itu ragu. Tak terima, tak lakoni, tapi opo yo kliknya. Kenapa le al-lail as-samas al-falak an-nas saya tadaburi, masuk ini. Masuk ini. Tapi ya Wahab, kenapa ya Wahab? Kenapa bukan ya Rozak? Kenapa bukan ya Fattah? Biar dibuka rezeki kita. Kenapa ya Wahab? Ternyata ya Allah, saya itu baru mendapatkan jawaban tatkala saya diundang majelis rotib di daerah Sidoarjo, ada mursyid thariqah ceramah, beliau berkata bahwasanya rezeki itu dibagi 2. Yang pertama kasbi, yang kedua wahbi.
Apa diterangkan Wahbi? Wahbi itu adalah rizki yang miturut hitung-hitungan antum, tidak masuk akal antum dapat. Saya tanya, masuk akal enggak Cak Gun tahun ini haji? Masuk akal enggak? Dengan kinerja sekarang? Tidak masuk Pak. Tapi haji bisa saja antum duduk 250 juta. Tapi maknanya antum iso enggak dapat 250 juta? Baca ya Wahab 400 kali. Mungkin nggak ekonomi yang dulu tinggi sekarang down, bisa lebih tinggi balik. Ya Wahab Pak. Kata Yaifur, jangan sampai kamu lupa. Kalau kamu lupa, besok dikodok. Di waktu asar berikutnya baca 2 kali. Baca itu Pak. Itu juga bagian mujahadah. Ayo didawamkan. Makanya usahanya orang-orang yang luar biasa itu Pak. Bukan los-losan Pak. Saya ada rapat dengan HRD. Ya Allah, kok iso sih? Antum tahu istiqomahnya beliau itu apa? Saya sudah komitmen dengan Allah semenjak dulu masih sebelum SMA belum kuliah. Saya tidak pernah meninggalkan baca Asmaul Husna. Ada orang yang istiqomah, saya lihat, orang ini luar biasa. Tak delok iki opo sih amalane. Saya Ustaz tidak pernah meninggalkan Yasin dengan Waqiah. Bahkan dulu ada sahabat yang dikatakan, awakmu ini bahasa orang Jawa. Kamu itu lek sodako kenapa sih kok jor-joran? You know the meaning of jor-joran? Los kalau sedekah. Saya itu nggak akan takut dengan rezeki Allah. Kalau saya malam ini baca Waqiah, pasti Allah besok itu bukan memberikan rezeki tapi digerojok nih rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum harus yakin. Yakin itu butuh exercise, butuh istiqomah. Kalau antum sesekali diijazahi sekali, baru bocor tolong dino mengaku istiqomah. Halo, di mana istiqomah itu? Enggak. Oke, karena itu antum mujahadah. Tapi nanti jangan kebanyakan nanti ijazahnya. Jangan kebanyakan istiqomahnya. Antum hadir taklim dengan mujahadah itu tadi. Dan antum ayo doa yang ketiga ini apa? Antum doa kepada Allah agar supaya dikasih nikmat dunia tadi. Apa nikmat dunia? Qiyamul lail. Yang kedua? Liqaul ikhwan. Yang ketiga? Salatnya. Ayo minta kepada Allah agar antum dilayakkan, agar antum dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Taib ya. Kalau jika tidak ada yang ditanyakan, biasanya itu ada 2 kemungkinan kajian itu. Kemungkinan pertama antum faham 100%. Wah, ngelontok. Yang kedua babar blas enggak paham ya. Ini enggak tahu opsi koyo sing kedua ya antum ya kok ora paham ini. Baik itu ya, mungkin barangkali dari saya seandainya ada ucapan kata-kata yang guyon menyakitkan hati antum semua, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.